Assalamualaikum Nestuber, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Kali ini kita akan membahas tentang CCTV Outdoor, yaitu G-Lens CCTV Outdoor GWIP 2100. Dari sekian banyak CCTV Outdoor, kita penasaran dengan G-Lens Security GWIP 2100 ini. Ada apa aja fiturnya dan apa kelebihan dan kekurangannya? Let's go Neps, kita bahas. Warna boxnya warna putih dengan tulisan G-Lens Security. Di sini juga tertulis untuk kualitas gambarnya Full HD, sudah support PTZ dan night color, jadi saat malam hasil videonya berwarna. CCTV ini sudah support on-tip dan Wi-Fi connection. Bisa P2P juga, two-way audio dan sudah IP65. Untuk PTZ-nya 355 derajat horizontal dan vertikal 90 derajat dengan optika zoom 8 kali. Jarang-jarang CCTV punya zoom sampai 8 kali, biasanya 5-6 kali. Di bagian pinggir juga ada beberapa fitur yang diunggulkan di CCTV ini. Selain motion detection, kapasitas memori 128 GB, kualitas gambarnya sudah H265, keren banget. CCTV ini resmi di Indonesia ya. Di dalam box kita mendapatkan buku manual, selanjutnya kabel adaptor dan adaptornya. Sudah jadi satu paket dengan panjang kabel nggak terlalu panjang juga. Untuk outputnya 12 volt 2 ampere. Untuk colokan portnya masih menggunakan jack biasa bukan USB. Lalu kita mendapatkan dua bungkus skrup dan pisar untuk pemasangan di dinding. Kemudian kita mendapatkan satu bungkus untuk penutup kabel Ethernet LAN. Selain pakai WiFi, CCTV ini juga bisa pakai kabel Ethernet. Yang terakhir kita mendapatkan satu buah CCTV GWIP 2100 dari G-Lens Security. Ini dia spesifikasi lengkapnya, untuk harganya kisaran 400.000. Kita bahas dari desain dan kualitas. Untuk bahannya dari plastik ABS. Sudah IP65 jadi kuat cipratan air dan debu, tapi nggak boleh kena air hujan secara langsung. Punya dua buah antena penguat sinyal, bisa kita bengkokkan seperti ini, kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Di bagian depan terdapat 4 buah lampu LED, bagian atas 3 dan 1 di bagian bawah, dan juga 4 buah lampu IR night visionnya. Dan paling bawah ada lubang mikrofon. Kameranya pakai 2 megapiksel dengan CMOS sensor. Pada bagian atas ada baut untuk membuka CCTV-nya, dan bagian belakang ada speaker dan tempat penyimpanan micro SD-nya. Di bagian belakang untuk pemasangan ada busa, ini bagus banget supaya nempel banget ke dinding. Di sini juga ada QR code dan spesifikasi produk singkat dari G-Lens untuk tipe GWIP 2100 dengan 2 megapiksel. Kabel CCTV-nya ada 3, yang pertama untuk Ethernet LAN, di sini untuk power adaptor, dan yang terakhir ini untuk tombol resetnya. Sudah ada penutupnya juga. Oke Neps, kita langsung ke cara memasang kartu memorinya. Caranya mudah banget, kita lepas saja bautnya. Oke, seperti ini. Lalu kita pasang kartu memori yang sudah kita siapkan. Saya pakai tipe SanDisk Ultra. Hati-hati dalam pemasangan, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nggak akan bisa dipasang. Kita tutup lagi covernya, pasang bautnya. Oke. Buat cara instalasi dan pairingnya cukup mudah. Kita masukkan adaptornya ke CCTV, lalu colokin ke sumber listrik. Kita tunggu sebentar sampai CCTV-nya siap di pairing. System startup completed. Please scan QR code to connect Wi-Fi. Oke, CCTV-nya sudah baceo. Kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Aplikasinya kita pakai P6s Lite. Sama aja dengan CCTV yang lain, kita tambahkan perangkat. Lalu kita scan QR code yang di atas CCTV. Disarankan sebelum masang di dinding harus di pairing dulu biar masangnya lebih mudah. Tuak taik naik turun tangga kan lumayan. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi lagi, lalu kita hubungkan ke WiFi. Kita ikutin perintahnya, kita reset dulu. Kita tekan selama 5 detik sampai muncul suara ting. Nah, kayak gini. Oke, berarti sudah di reset. Kalau sudah berhasil di reset, kita next saja ke perintah selanjutnya. Oke, sudah terdengar suara, kita next saja. Karena terhubung ke WiFi, kita pilih yang terhubung ke WiFi saja.
Di sini kita masukkan kata sandi Wi-Fi-nya. Kemudian kita scan QR code-nya. Kalau udah ya kita tunggu saja sampai pairing-nya selesai. Kita pilih lokasinya. Saya pilih di sini balkon. Kalau udah dipilih, kita tinggal pilih lengkap. Oke, sudah masuk ke aplikasi, kita tekan play. Oke, next, berhasil. Oke, next kita masuk ke menu dan fitur CCTV Outdoor G-Lens GWIP 2100. Untuk fitur PTZ-nya sangat responsif. Untuk kecepatan PTZ-nya kita bisa atur mau cepat atau lambat, ada di settingan. Ada fokus dan zoom tapi belum aktif, kita bisa aktifkan di yang lainnya. Di sini ada memori adegan, kita bisa pilih, ada 6 memori adegan. Kemudian kita masuk ke menu zoom. Di sini kita bisa zoom. Oke, kita juga bisa kecilkan juga. Selanjutnya ada menu more atau lebih banyak. Ada menu menjelajah namun belum aktif. Kita tunggu untuk update aplikasinya. Di menu utama ada live atau langsung. Kita juga bisa rekam langsung dari handphone, nanti masuk ke memori HP. Untuk berhenti kita tekan saja rekam. Oke, di sini juga ada tangkapan layar. Untuk penyimpanannya juga sama di memori handphone. Semua terekod dengan baik berdasarkan waktu. CCTV ini juga bisa kita atur untuk kualitas gambarnya, mau LD, SD, atau HD. Untuk hasil yang terbaik Anda bisa pilih HD aja. Sekarang kita coba kualitas speaker audio dari CCTV G-Lens ini. Oke, ini dia suara CCTV G-Lens. Suaranya cukup jelas? Mantap. Kita lanjut ke pemutaran ulang atau playback. Di sini kita bisa melihat hasil rekaman yang tersimpan di memory card. Untuk memorinya bisa sampai 128 GB, bisa menyimpan 14 sampai 16 hari. Kita juga bisa pilih tanggal perekaman yang akan kita lihat. Untuk hasil rekamannya Anda bisa speed playback sampai 8 kali kecepatan. Hasil rekamannya juga bisa Anda rekam dari HP dan bisa juga kita screenshot. Kalau Anda rekam dari HP seperti ini, maka hasil rekamannya akan tersimpan di memori internal HP. Untuk suara hasil rekamannya cukup jernih, Anda bisa mendengar apa yang terekam di CCTV. Kamu juga bisa unduh hasil rekaman yang terekam di CCTV berdasarkan gerakan. Di bagian utama layar ada kecepatan jaringan dan juga OSD time. Kamu juga bisa on/off-kan alarm dan juga human tracking-nya di sini di bagian utama layar. Jadi gampang, nggak usah masuk ke menu setting. Untuk human tracking-nya lumayan akurat juga, bisa ngikutin gerakan kita. Kemudian ada juga lampu pintar. Nah ini dia lampu pintarnya, bisa kita atur. Ada 3 mode yaitu normal, berwarna, dan pintar. Kemudian kita bisa landscape-kan layarnya seperti ini untuk melihat lebih jelas. Untuk menu utamanya tetap kita bisa lihat di layar. Saat kita kembalikan ke mode potret tetap responsif. Dalam satu layar CCTV ini bisa live sampai dengan 4 kamera sekaligus. Kalau punya 4 CCTV G-Lens di rumah, bisa Anda langsung kontrol dalam satu HP 4 kamera. Ada juga fitur pesan untuk notifikasi ke handphone Anda. Kalau pertama kali pakai harus Anda konfirmasi dulu supaya aktif. Kita juga bisa berbagi perangkat sampai 16 akun. Di bagian luar juga ada shortcut untuk playbacknya. Enak banget kalau kita misalnya mau playback, nggak usah repot ke menu utama, langsung aja dari layar depan. Oke, next kita masuk ke pengaturan. Pengaturannya banyak banget, kita bahas yang utamanya dulu. Di sini ada kata sandi. Kemudian ada pengaturan video, di sini kualitas video Anda bisa atur. Mau H264, mau H265, dan bingkainya Anda bisa atur berapa yang Anda inginkan. Kualitas audionya pun bisa Anda atur di sini. Di pertahanan zona, di sini ada mode bicara, deteksi gerakan juga ada di sini, kita bisa aktifkan. Untuk alarmnya bisa Anda atur, untuk notifikasi ke handphone juga bisa Anda on-kan di sini. Next kita lanjut ke suara alarm. Anda bisa atur pendeteksi alarmnya, kita on-kan. Untuk tipe suara dan durasinya bisa Anda atur juga. Untuk suaranya ngajelenging, gandeng pisan, ini dia contohnya. Di pengaturan rekaman ada tipe apa saja yang telah terekam di CCTV, Anda bisa lihat. Anda juga bisa atur pengaturan OSD-nya. Kita coba on-kan human tracking-nya.
Bagaimana hasilnya? Untuk human trackingnya sangat akurat walaupun tidak ada cover areanya. Bisa ngikutin kemana arah gerakan kita. Untuk pengaturan rekamannya Anda bisa on kan? Kita bisa pilih rekam terus ataupun rekam acara, tergantung kebutuhan. Kita juga bisa custom perekamannya. Di pengaturan kartu memori bisa Anda lihat berapa GB yang Anda pasang kartu memorinya. Bisa format juga. Di sini pengaturan cermin Anda bisa balik posisi kameranya kalau Anda pasang di tembok. Untuk mode night visionnya ada 3, normal, berwarna, dan pintar. Untuk mode pintar, kalau misalnya ada gerakan maka lampunya akan otomatis menyala. Jadi walaupun malam, hasil rekamannya tetap akan berwarna. HD pisan. Di bagian bawah ada pesan, di sini kita bisa lihat hasil notifikasi yang terdeteksi dan dikirim ke handphone kita. Lalu ada menu gambar, di sini bisa kita lihat screenshot dan hasil rekamannya. Kemudian ada profil, di sini ada manajemen akun dan konfigurasi lokal. Ada kecepatan PDZ bisa kita atur dan juga untuk terhubung ke NVR. Lalu ada bahasa, untungnya sudah ada bahasa Indonesia. Ada juga informasi tentang aplikasinya. Oke, lanjut next kita masuk ke hasil kualitas videonya. Ini dia hasil kualitas videonya. Jernih banget, HD pisan, kinclong. Dengan kualitas H265 dan Full HD. Semua objek yang terekam saya lihat jernih banget dan terlihat jelas. Saya juga kaget lihat hasil videonya, ternyata jernih banget. Dengan harga 400 atau 500 ribu rupiah, kayaknya ini recommended banget untuk hasil videonya. Untuk hasil kualitas fotonya pun oke juga, Anda bisa lihat sendiri. Untuk nomor kendaraan yang terlihat di CCTV sangat jelas. Kita coba zoom. Oke, kita arahkan ke nomor kendaraan. Untuk nomor kendaraannya masih terlihat jelas saat kita zoom. Oke, kita fokuskan dulu. Nanti kalau ada kendaraan lewat, plat nomornya masih Anda bisa lihat dengan jelas. Walaupun dia gerak, kita coba pause. Oke, ini masih terlihat. Oke, next kita lanjut ke night visionnya. Untuk hasil kualitas video night visionnya oke juga. Walaupun dengan pencahayaan yang minim, Anda bisa lihat apa yang terekam di CCTV. Untuk pendeteksi gerakannya aktif, ada kotak hijau. Menurut kita hasil night visionnya HD pisan. Untuk hasil kualitas fotonya pun sangat bagus, Anda bisa lihat sendiri, ini buktinya. Kita akan coba dengan mode pintar atau video color night visionnya. Lampu pintarnya saya aktifkan secara terus-menerus. Orang yang terlihat di CCTV bisa terlihat dengan jelas walaupun dengan penerangan yang minim. Jadi lampu di CCTV-nya tetap menyala, objek yang terlihat akan tetap berwarna. Hasilnya lebih jelas daripada produk yang sebelumnya saya pakai. Dan ini hasil foto dari Color Night Vision CCTV Outdoor Z-Lens GWP 2100. Saat kita coba untuk Smart Full Color Night Vision-nya berjalan dengan lancar. Lampu akan otomatis menyala kalau terdeteksi ada orang atau makhluk hidup yang bergerak. Jangankan manusia, kucing pun kalau lewat akan terdeteksi. Kalau sudah tidak ada gerakan yang terdeteksi, maka lampunya akan otomatis off. Lampu akan off kalau 20 detik tidak ada terdeteksi gerakan. Fitur ini bermanfaat banget kalau misalnya kita ingin CCTV-nya ditempatkan di ruangan yang gelap atau sudut yang gelap. Hasil kualitas gambarnya akan tetap berwarna, jadi semua akan terlihat jelas. Kalau ingin dinyalain terus lampunya apakah bisa? Tentu saja bisa. Anda bisa masuk ke setting yang tadi, terus modenya mode berwarna. Kayak gini buktinya, lampu akan off secara otomatis. Oke, next ini dia kesimpulan pemakaian CCTV Outdoor Z-Lens GWP 2100 selama 2 minggu. Untuk kelebihannya, menu utamanya simple, mudah untuk dipakai. Sudah ada lampu pintar, smart motion tracking, dan notif ke handphone kita. Bisa kontrol jarak jauh dan hasil gambarnya sangat jernih. Untuk hasil videonya bisa berwarna walaupun dalam kondisi gelap. Dengan harga 400.000 dapat fitur seperti ini ya recommended banget. Kekurangannya paling di aplikasinya saja, sering offline padahal online. Bisa Anda close dulu lalu masuk lagi ke aplikasinya. Belum ada berlangganan cloud, kita tunggu saja update selanjutnya. Kalau ada kendala bisa Anda hubungi customer service dari Z-Lens Security. Kalau suka dengan video ini silahkan untuk di like, share, komen, dan tentunya subrek. Masih banyak fitur yang akan kita bahas dari CCTV Z-Lens ini. See you next video. Jangan lupa sedekah, hatur nuhun. Wassalam. Hade pisan.